Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, apa kabarnya? Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan dalam menjalani perkuliahan. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 3 akan membahas mengenai metode drill dan latihan. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya sendiri Riyandi Arya Putra dengan NPM 20130210004, Meliani Lutfiah dengan NPM 20130210012, Dea Nurul Faiza dengan NPM 20130210052, dan Cahya Ningtyas Prayitno dengan NPM 20130210054. Pengertian metode drill dan latihan. Metode latihan, atau disebut juga metode training, adalah suatu cara mengajar yang baik untuk menanamkan kebiasaan-kebiasaan tertentu yang digunakan untuk memperoleh ketangkasan, ketepatan, kesempatan, dan keterampilan. Syaiful Sagala dalam Adegora 1978 menyatakan bahwa metode drill adalah metode latihan atau metode training yang merupakan suatu cara mengajar yang baik untuk menanamkan kebiasaan-kebiasaan tertentu, juga sebagai sarana untuk memperoleh suatu ketangkasan, ketepatan, kesempatan, dan keterampilan. Banyak alat yang dapat membantu orang untuk berhitung cepat dan cermat, misalnya daftar kuadrat, daftar akar, dan kalkulator. Tetapi berhitung cepat dan cermat tanpa alat di sekolah tetap diperlukan. Tujuan dari metode drill, misalnya siswa mampu menghafal fakta-fakta perkalian dalam ingatan. Sedangkan kemampuan menyelesaikan soal dengan cepat dan cermat dapat dilakukan dengan metode latihan. Dalam hal ini biasanya siswa dituntut berlatih mengingat suatu algoritma atau prosedur dalam mengerjakan soal. Pengertian metode drill menurut para ahli. Yang pertama, menurut Rustiah, metode drill ialah suatu teknik yang dapat diartikan sebagai suatu cara mengajar di mana siswa melaksanakan kegiatan-kegiatan latihan agar siswa memiliki ketangkasan atau keterampilan yang lebih tinggi dari apa yang telah dipelajari. Yang kedua, menurut Zuhairini, mendefinisikan drill sebagai suatu metode dalam pendidikan dan pengajaran dengan jalan melatih anak-anak terhadap bahan pelajaran yang sudah diberikan. Yang ketiga, menurut Salahuddin, metode drill ialah suatu kegiatan dalam melakukan hal yang sama secara berulang-ulang dan sungguh-sungguh dengan tujuan untuk memperkuat suatu asosiasi atau menyempurnakan suatu keterampilan menjadi permanen. Keempat, menurut Ramayulis, metode drill atau disebut latihan siap dimaksudkan untuk memperoleh ketangkasan atau keterampilan latihan terhadap apa yang dipelajari, karena hanya dengan melakukan secara praktis, suatu pengetahuan dapat disempurnakan dan siap siaga. Kelima, menurut Abdul Majid, metode drill adalah suatu rencana menyeluruh tentang penyajian materi secara sistematis dan berdasarkan pendekatan yang ditentukan dengan cara latihan, agar pengetahuan dan kecakapan tertentu dapat dimiliki dan dikuasai sepenuhnya oleh peserta didik. Dari beberapa pendapat tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa metode drill atau latihan adalah suatu cara menyajikan bahan pelajaran dengan jalan melatih siswa agar menguasai pelajaran dan terampil. Dari segi pelaksanaannya, siswa terlebih dahulu telah dibekali dengan pengetahuan secara teori secukupnya. Kemudian, dengan tetap dibimbing oleh guru, siswa disuruh mempraktikannya sehingga menjadi mahir dan terampil. Macam-macam metode drill dan latihan. Yang pertama ada teknik inquiry atau kerja kelompok, yang kedua teknik discovery atau penemuan, yang ketiga teknik micro teaching, yang keempat teknik modul belajar, dan yang terakhir teknik belajar mandiri. Pada teknik inquiry atau kerja kelompok, teknik ini dilakukan dengan cara mengajar sekelompok anak didik untuk bekerja sama dan memecahkan masalah dengan cara mengerjakan tugas yang diberikan. Yang kedua, teknik discovery atau penemuan.
dilakukan dengan melibatkan anak didik dalam proses kegiatan mental melalui tukar pendapat atau diskusi. Yang ketiga, teknik micro-teaching digunakan untuk mempersiapkan diri anak didik sebagai calon guru untuk menghadapi pekerjaan mengajar di depan kelas dengan memperoleh nilai tambah atau pengetahuan dan kecakapan. Yang keempat, teknik modul belajar digunakan dengan cara mengajar anak didik melalui paket belajar berdasarkan kompetensi. Yang kelima, teknik belajar mandiri dilakukan dengan cara menyuruh anak didik agar belajar sendiri, baik dalam kelas maupun luar kelas. Selanjutnya, langkah-langkah metode drill dan latihan. Langkah-langkah penerapan metode drill dan latihan di kelas dapat dilakukan dalam berbagai kegiatan belajar, baik secara lisan maupun secara tulisan, dan dalam bentuk mental maupun fisik. Meskipun metode ini dapat digunakan dalam berbagai kegiatan belajar, tidaklah berarti bahwa setiap metode ini harus dipakai dalam semua aktivitas pembelajaran. Sebelum melaksanakan metode drill dan latihan, guru harus mempertimbangkan tentang sejauh mana kesiapan guru, siswa, dan pendukung lainnya yang terlibat dalam penerapan metode ini. Adapun langkah-langkah dalam metode drill dan latihan yang pertama, ada tahap persiapan. Pada tahap ini terdapat beberapa hal yang dilakukan, yaitu yang pertama, rumuskan tujuan yang harus dicapai siswa. Yang kedua, tentukan dengan jelas keterampilan secara spesifik dan berurutan. Yang ketiga, tentukan rangkaian gerakan atau langkah yang harus dikerjakan untuk menghindari kesalahan. Dan yang keempat, lakukan kegiatan pra-drill sebelum menerapkan metode ini secara penuh. Yang kedua, tahap pelaksanaan. Pada tahap pelaksanaan ini dibagi menjadi 3 langkah. Yang pertama, langkah pembukaan, yang kedua, langkah pelaksanaan, dan yang ketiga, langkah mengakhiri. Pada langkah pembukaan, beberapa hal yang perlu dilaksanakan oleh guru diantaranya mengemukakan tujuan yang harus dicapai, bentuk-bentuk latihan yang akan dilakukan. Selanjutnya, pada langkah pelaksanaan, kegiatan yang perlu dilakukan yaitu yang pertama, memulai latihan dengan hal-hal yang sederhana dahulu. Selanjutnya, ciptakan suasana yang menyenangkan. Kemudian, yakinkan bahwa semua siswa tertarik untuk ikut, lalu berikan kesempatan pada siswa untuk terus berlatih. Yang ketiga, langkah mengakhiri. Apabila latihan sudah selesai, maka guru harus terus memberikan motivasi untuk siswa terus melakukan latihan secara berkesinambungan, sehingga latihan yang diberikan dapat semakin melekat, terampil, dan terbiasa. Langkah-langkah yang terakhir yaitu penutup, melaksanakan perbaikan terhadap kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh siswa dan memberikan pelatihan penenangan. Kelebihan metode drill dan latihan yaitu yang pertama untuk mencari kecerdasan atau kecakapan motorik, yang kedua untuk memperoleh kecakapan mental, yang ketiga untuk memperoleh kecakapan dalam bentuk asosiasi, yang keempat pembentukan kebiasaan yang dilakukan dan menambah ketetapan serta kecepatan pelaksanaan, yang kelima, pembentukan kebiasaan-kebiasaan membuat gerakan-gerakan yang kompleks, rumit menjadi lebih optimis. Sedangkan untuk kekurangan metode drill dan latihan, yaitu yang pertama menghambat bakat dan inisiatif siswa. Yang kedua, menimbulkan penyesuaian secara statis kepada lingkungan. Yang ketiga, membentuk kebiasaan yang kaku. Dan yang terakhir, menimbulkan verbalisme. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.